Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga yang juga sekaligus dosen saya, guru saya, Prof. Siswanto Masuri. Sekretaris Senat, Prof. Muhammad, juga dosen tafsir saya. Kemudian tentu saja yang hadir di depan sini, Anda lihat Prof. Maragustam, guru dan sekaligus partner main pingpong saya. Saya dorong supaya beliau beli bat yang lebih bagus, supaya kalau main biar, ini ya terima kasih Pak Warek. Prof. Masin tentu saja beliau yang mengajari saya tentang arkun ya, beliau mengajar waktu itu sejarah, tapi membaca arkun. Tentu saja Prof. Segnan yang ahli dalam ilmu falak. Kita akan dirikan pusat astronomi, Pak. Prof. Segnan jangan lupa, tolong disusun. Kemudian kawan saya yang baik, sekaligus penasihat spiritual dan dukun saya, kenapa saya jadi rektor, Pak Ridwan. Jadi beliau yang berdoa, tanpa dia saya nggak ada apa-apanya. Tentu saja Prof. Munte, terima kasih Prof. Munte, Pak Singgi, kemudian Pak Iswantoro, Pak Warek satu, terima kasih Pak Iswanti, beliau pawang saya, dan Mbak Fenty, semua yang hadir, mohon maaf saya tidak kelihatan karena dihalangi oleh layar monitor. Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang dengan judul ini, nanti kita minta ekstrakan dan diupload di YouTube ya Mas, ya. Ini yaitu tentang masa depan keilmuan non-linear di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mohon izin Prof. Masin, ini Prof. Iwan Pranoto, Prof. Indratmo Soekarno, mohon izin. Bapak Ibu nanti dan mungkin sudah dari kemarin berbicara tentang ilmu pengetahuan dari sudut pandang partikular ya. Dan juga dari sudut pandang hukum mungkin peraturan perundang-undangan, dari sudut peraturan Kemenak, peraturan Ristek Dikti, dan lain-lain. Mohon mulai ditampilkan Pak, share, tolong di-share ini saya, apa namanya file tadi. Saya akan berbicara sesuatu yang sifatnya agak ya di view, jangan di model begitu. Terus kemudian halaman 1, di scroll down, oke. Saya akan berbicara sedikit lain, karena saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian sebagai burung elang yang terbang dan melihat pulau, itu tidak dari sudut pandang pulau itu sendiri, tetapi gugusan pulau. Sehingga Bapak Ibu akan jelas melihat di mana posisi pulau itu. Saya tidak akan menjadi semut yang melihat hutan itu menghitung satu-satu seluruh pohon cemara, pohon kelapa, dan rumput-rumput yang ada di dalam hutan. Tapi saya mengajak Bapak Ibu sekalian terbang mengangkasa dan melihat pulau itu bentuknya seperti apa. Apakah pulau itu bentuknya kotak, segi panjang, segi 3? Mari kita lihat secara umum bentuk pulau itu. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian melihat dunia ini lebih global ya, dan ini untuk sementara dari penelitian saya mengatakan inilah kelemahan kita sebagai bangsa Indonesia dan mungkin sebagai umat Islam yang kadang sering menekankan partikular, tapi tidak melihat secara global dan universal. Ini diperlukan. Bapak Ibu sekalian, disiplin itu adalah hasil dari gerakan modernitas, dimulai dari abad 16. Gerakan modernisasi ini tentu saja kita mengingat René Descartes ya, cogito ergo sum, dan Anda ingat juga Voltaire di Prancis, dan tentu saja para filosof seperti Bertrand Russell dan lain-lain, itu melahirkan sebuah sintesis dari empirisme, rasionalisme, dan itulah awal mula dari modernitas. Sesuatu itu diukur dari sudut positivistik.
Dan itu yang melahirkan ilmu sosiologi, kemudian antropologi, itu perkembangan selanjutnya. Tapi yang jelas ilmu eksakta sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu secara umum dan ilmu sosial. Dan sebetulnya ini yang dikritik oleh tokoh poststrukturalis dan postmodernisme. Saya tadi sudah berjanji bahwa saya tidak akan berbicara secara partikular, tetapi secara global, ya. Dan kemudian disiplin yang sangat ketat itu adalah lahir dari itu. Dari rasionalitas René Descartes, dari gerakan positivisme, dan lain-lain. Kritik terhadap rasionalitas manusia yang kebetulan mempunyai batas, itu dimulai dari, karena saya orang seni, saya mengatakan bidang seni. Pertama, tentu saja ingat lukisan Vincent van Gogh. Vincent van Gogh adalah aliran impresionisme. Karena saya sendiri penyuka seni dan saya adalah praktisi seni, saya akan berangkat dari sana. Vincent van Gogh sepertinya mengatakan pada kita, pada karyanya berjudul Starry Night, dan juga self-portrait yang berkali-kali, bahwa melukis benda itu tidak harus persis seperti benda itu. Maka kalau Anda amati, silahkan Anda Google Starry Night-nya Van Gogh, Anda akan melihat bahwa Van Gogh tidak melukis jembatan, tidak melukis langit, tidak melukis bintang. Tapi yang dilukis Van Gogh, Vincent van Gogh adalah pelukis Belanda. Mungkin, ya sudahlah, Google saja. Saya nggak sempat menyiapkan karena saya tadi malam perjalanan darat dari Jakarta menghadap Komisi 8. Jadi ini yang bisa saya siapkan, tapi silahkan di Google sendiri. Lukisan Van Gogh, Starry Night. Yang dia lukis bukan jembatan, bukan bintang, bukan pohon cemara. Tetapi yang dilukis adalah impresi seorang pelukis terhadap bendanya. Maka lukisan Van Gogh, seperti juga lukisan di samping Usuluddin, yaitu Affandi, sang maestro, adalah gabungan perasaan dia dan benda. Jadi Vincent van Gogh ini melukis perasaan dia dan benda, dan hasilnya adalah lukisan yang disebut impresionisme. Dan ini yang akan melahirkan ekspresionisme. Kritik yang paling ekstrim adalah Pablo Picasso. Pablo Picasso ini di penghujung abad 20 dan 21, dan yang paling terkenal adalah kubisme, yaitu Girl in the Mirror. Nah, dan lukisan dia yang paling terkenal adalah Guernica. Guernica ini adalah kritik terhadap perang, di mana dia tidak melukis perang itu sendiri, tapi apa yang dihasilkan oleh perang. Jadi Guernica ini silahkan di Google apa potret Guernicanya Pablo Picasso. Pak, Guernica itu dalam bahasa Spanyol, tapi karir dia di Prancis. Guernica ini hasil dari perang, yaitu tengkorak, sapi yang mati, manusia, mayat, dan lain-lain. Dan lukisan itu sangat ngeri. Dan konon orang-orang mengatakan kepada Pablo Picasso, siapa yang membuat lukisan ini? Seorang tentara bertanya kepada Pablo Picasso. Pablo Picasso menjawab, yang membuat ini adalah Anda, para tentara sekalian, membunuh manusia lain. Tekanan saya apa? Baik itu Girl in the Mirror atau Guernica, Femme de Miroir, ya, aslinya dalam bahasa Perancis, ya mohon dikoreksi di Google, Femme de Miroir, yaitu Girl in the Mirror. Dia tidak melukis gadis itu, dia tidak melukis perang itu sendiri, dia tidak melukis benda itu sendiri. Tetapi disitulah lahir wacana yang disebut dekonstruksi. Dekonstruksi dalam filsafat akhirnya dikembangkan oleh Jacques Derrida, yaitu filosof terkenal Prancis yang sanadnya, linknya kepada Michel Foucault, Saussure, dan lain-lain, yang menekankan bahwa sebuah realitas itu bisa didekonstruksi. Didekonstruksi adalah bahwa realitas itu bisa disusun ulang sesuai dengan keinginan sang pelukis. Di sini kontekstualisasi sangat radikal, ya. Jadi dalam karyanya tentang grammar, Jacques Derrida, dan juga komentar dia tentang Madame de Beauvoir, dia sangat ekstrim dalam melaksanakan dekonstruksi. Artinya apa? Ilmu pengetahuan yang kita terima selama ini, kritik
poststrukturalisme, postmodernisme adalah hasil dari konstruksi massa sesuai dengan konteks power, sesuai dengan konteks politik. Jadi ilmu pengetahuan yang kita punya, sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan lain-lain, adalah hasil relasi dari kuasa, kepentingan, dan itulah ilmu pengetahuan. Jadi menurut Michel Foucault dan nanti yang akan diturunkan oleh Edward Said, seorang pemikir Palestina berkarir di Columbia University Amerika, dia buktikan dalam karyanya Orientalisme bahwa ilmu pengetahuan adalah konstruksi kolonialisme. Jadi apa yang kita warisi, sekali lagi saya tidak ingin gegabah mengatakan, sebuah disiplin yang kaku dan ketat berkait erat dengan modernisme, kolonialisme, dan lain-lain. Saya masih dalam perjalanan ini ya, jadi dari Jakarta saya naik darat karena nggak ada pesawat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jika kita memegang terlalu kaku disiplin ilmu pengetahuan tanpa memandang konteks sejarah, maka sangat sederhana jawaban saya. Saya kembalikan kepada Edward Said, saya kembali kepada Michel Foucault, saya kembalikan kepada Jacques Derrida. Dan saya kira pengikutnya dan pengagumnya di Indonesia sudah banyak dan mereka tidak setuju pada monodisiplin. Kita harus interdisiplin. Itu sebuah pendahuluan dari saya. Mari kita lihat pada PowerPoint yang sudah saya susun. Mari kita lihat. Saya tadi sudah berjanji, saya akan melihat sebagai bird eye view, eagle eye view, yaitu kita terbang mengangkasa, kita lihat ke bumi. Bentuk pulau itu pulau cinta, atau segitiga, atau segi empat. Mari kita berjalan 5.000 tahun yang lalu, bukan 5.000, 7.000 tahun yang lalu, sekitar 5.000 sebelum Masehi, di peradaban kuno Mesir, yaitu peradaban para Fir'aun, yang disebut dalam Al-Quran dan juga dalam perjanjian lama, kitab Exodus atau kitab Keluaran, Anda bisa cek di Google saja, sekarang semua ilmu pengetahuan sudah di-Google-kan. Anda lihat di piramida Mesir, Anda akan lihat beberapa ilmu pengetahuan yang sangat penting. Ilmu bintang tentu saja. Jadi orang Mesir itu melihat bintang Soteris. Dia bisa memperkirakan banjir dan kapan tidak banjir. Sehingga piramida itu dibangun berdasarkan ilmu bintang. Kapan dia harus membawa batu-batu melewati sungai Nil untuk membangun piramida. Di dalam piramida juga ada ilmu akhirat atau ilmu eskatologi, yaitu ilmu tentang alam yang tidak ada di alam ini. Jadi orang Mesir meyakini orang mati itu tidak mati, tapi orang mati itu ada di kehidupan lain. Maka para Fir'aun, para Tuhan, yang saya maksud para Tuhan adalah binatang-binatang yang dianggap Tuhan oleh mereka, itu dimumi, diawetkan, disimpan. Kenapa? Mereka meyakini orang mati itu tidak mati, tapi harus diawetkan karena dia masih akan hidup. Ilmu arsitektur sudah ada di Mesir, 5.000 tahun sebelum Masehi, 7.000 tahun yang lalu, ilmu kedokteran tentu saja. Ingat, ilmu pertanian sudah ada di Mesir. Dan ini bisa dilihat di piramida. Jadi di Mesir, ilmu itu sudah ada, ingat. Jadi kalau kita berbicara ilmu, jangan hanya 500 tahun atau 1.000 tahun yang lalu. Saya mohon Bapak Ibu sekalian, lihat ilmu 7.000 tahun yang lalu. Ingat, manusia atau Homo sapiens itu berusia 1.500.000 tahun yang lalu. Menurut para astronom, bisa ditanyakan Prof. Segnan, kira-kira usia dunia ini 13 miliar tahun. Bumi ini adalah 6 miliar tahun. Ya, dinosaurus 70 juta tahun yang lalu, manusia kira-kira Homo sejenis kita adalah 2,5 juta tahun. Dan itu bermula dari Afrika. Nah, ini sesuai dengan ilmu antropologi dan arkeologi. Oke, kita nggak perlu kejutaan tahun, tapi 7.000 tahun yang lalu. Itulah ilmu pengetahuan, ilmu bintang, eskatologi, arsitektur, kedokteran, pertanian. Siapa yang menguasai? Tentu saja para Fir'aun. Dan para Fir'aun ini menguasakan kepada para pendeta.
Untuk tujuan apa? Untuk tujuan prosperity and war. Untuk tujuan peperangan dan kemakmuran. Kemudian kira-kira sezaman di Babilonia 5.000 tahun sebelum Masehi sudah mulai ada. Maka namanya kenapa Babilonia itu masih disimpan dalam bahasa Arab. Bab, abwab itu adalah pintu. Ilin itu masih ada akarnya, itu artinya Tuhan. Ilin. Babilonia artinya pintu para Tuhan. Jadi di situ ada politeisme di sekitar Sungai Efrat. Apa yang berkembang kurang lebih sama di Mesir. Siapa yang menguasai ilmu pengetahuan? Para raja, para pendeta, sama tujuannya adalah berperang. Mohon maaf ini saya harus menerangkan agak detail. Kemudian kita ke Yunani. Yunani ini 500 tahun sebelum Masehi ditandai dengan gerakan Hellas. Hellas ini adalah bahasa Yunani artinya light atau terang. Maka gerakannya disebut Helenisme. Helenisme adalah Yunanisasi, Grekisasi, ditandai dengan penaklukan Alexander the Great, Alexander Sang Agung ke seluruh dunia. Maka seluruh rasionalitas di dunia, termasuk juga ilmu tentang penjajahan, ilmu perang, semuanya kita warisi dari Yunani. Di Yunani berkembang ilmu filsafat, biologi, bintang, sejarah, matematika, sastra, kedokteran. Jadi ini adalah lanjutan dari ilmu sebelumnya, 500 tahun sebelum Masehi, dan Yunani ini akan diteruskan oleh Romawi. Yang membedakan Yunani dengan peradaban sebelumnya adalah di situ sudah muncul kata sophos atau filosof. Jadi seorang profesional mengabdi pada ilmu pengetahuan sudah ada di Yunani. Dan era itu di Athena ditandai dengan demokrasi. Sedangkan Atlanta kota militer. Ya. Di situ terjadi persaingan dan peperangan, masih sama. Jadi alamnya masih saling berperang. Bapak Ibu sekalian, di Yunani ini agak sedikit berbeda dengan Babilonia dan Mesir karena sudah ada orang yang profesinya sebagai ilmuwan, yaitu para filosof. Walaupun masih merangkap orang yang ahli dalam spiritual seperti Zeno, Epicurus, ya, kemudian Socrates, Plato, Aristotle dan lain-lain, tetapi mereka profesional, mereka ilmuwan. Dan konon Alexander Sang Agung yang menjajah Persia, menjajah Mesir, yang nama-namanya diabadikan menjadi kota Alexandria di mana-mana. Konon kota Alexandria itu banyak sekali. Di Mesir masih ada Al-Iskandaria, di Afghanistan ada, di Persia dia terutama meninggal di sana, di daerah jajahannya. Jadi gurunya Aristotle itu konon sudah mendeteksi seluruh jenis tanaman dan seluruh jenis tumbuhan. Dan dia sudah mengadakan klasifikasi genus, spesies, dan lain-lain. Dan ini yang menjadi dasar dari ilmu pengetahuan modern. Bapak Ibu sekalian, ingat di Cina juga ada ilmu. Ilmu filsafat, pemerintahan, perang, teknologi kemasyarakatan. Dan ilmu yang sangat hebat saat ini dipakai di dalam sejarah peperangan adalah karya Sun Tzu, yaitu seni berperang, the art of war. Ini ilmu yang luar biasa ya. Kemudian di India, kira-kira 1000 tahun, Cina ini lebih tua, kira-kira juga 5000 tahun, India ini 2000 tahun sebelum Masehi, juga ada tradisi agama, arsitektur, seni, dan filsafat. Ingat, Semitik, yaitu kaum Israel, itu juga punya tradisi. Di situ ada tradisi asketologi, arsitektur, hukum, dan tradisi agama. Islam itu merupakan secara ilmu sosial dan ilmu sejarah berasal dari tradisi Semitik. Ingat, jadi kita kembalikan sana. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara hanya disiplin, monodisiplin, kita tidak mampu menangkap sejarah dunia secara utuh. Dan ini seharusnya, menurut saya, ini diberikan di pendidikan kita mulai dari dasar. We are not alone. Kita itu tidak sendiri. Kita bersama peradaban seluruh dunia, dan ini harus dipelajari. Ini menjadi basis kita sebagai manusia Indonesia, sebagai manusia yang hidup di dunia. Ingat, dalam ilmu astronomi ada istilah eksoplanet. Eksoplanet ini adalah planet yang menyerupai bumi, yang itu ada
di galaksi Bima Sakti, Milky Way kita. Kalau galaksi lain kita tidak tahu. Itu sudah jutaan tahun cahaya jaraknya dengan galaksi Bima Sakti. Setiap hari para astronom dunia menemukan eksoplanet. Jadi eksoplanet jumlahnya sudah ribuan. Ya. Bahwa seluruh bintang yang ada dalam galaksi Bima Sakti itu dikelilingi oleh planet. Dan planet itu bisa jadi seperti bumi yang bisa dihuni. Intinya apa yang ingin saya tekankan? We are not alone. Kita tidak sendiri, ada planet lain gitu loh. Kita bawa ini kepada konteks kita dalam ilmu sosial bahwa kita itu tidak sendiri. Ilmu yang kita pegang itu masih ada banyak ilmu-ilmu yang hilang. Ilmu Mesir, Babilonia, Yunani, Cina, India, dan ilmu yang melahirkan kita semua, yaitu ilmu Semitik yang akhirnya menjadi Yahudi, Kristiani, dan Islam. Oke, selanjutnya mohon di scroll down. Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat. Inilah yang menjadi dasar kita kenapa UIN Sunan Kalijaga dan UIN-UIN lain itu berdiri. Kita mencoba mengklaim kita adalah lanjutan dari Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Dan Daulah Umayyah dan Abbasiyah itu dari mana asalnya? Mereka mewarisi tradisi besar yang saya sebut tadi. Umayyah bin Abi Sufyan, pendiri Daulah Umayyah. Jelas-jelas dia sangat mengagumi Romawi, Konstantinopel. Dan ini berlanjut sampai Turki Utsmani. Daulah Abbasiyah melanjutkan tradisi Persia. Ingat, penulis Sirah Nabawiyah tertua Muhammad bin Ishaq adalah orang Persia. Dan sahabat Nabi seperti Salman Al-Farisi, namanya aja Farisi, orang Persia. Dan orang-orang hebat seperti At-Tabari juga sama. Bahkan penulis hadis seperti Bukhari, orang Bukhara, bukan orang Arab. Artinya di situ ada keragaman. Ini sebetulnya sudah saya tulis dalam buku saya, Keragaman dan Perbedaan. Tentu saja Islam adalah cabang Semitik. Ya. Tradisi yang sudah tua. Ingat juga bahwa sejak Daulah Umayyah sampai Daulah Abbasiyah terjadi penerjemahan besar-besaran filsafat Yunani ke dalam tradisi Arab. Dan ini dimulai dari Al-Kindi. Dan menariknya, konon yang memulai adalah tradisi Umayyah pertama. Mungkin Muawiyah bin Abi Sufyan sudah mulai melirik. Karena konon salah satu istrinya berbahasa Syriak. Jadi Yunani ini tidak langsung diterjemah ke dalam bahasa Arab, tetapi melalui bahasa Syriak. Dan konon ibunya Yazid bin Muawiyah adalah orang Syriak. Bahasa ibunya adalah bahasa Syriak. Jadi kita bisa lihat sejarah bahwa kenapa Umayyah berjaya itu karena semangat akomodatif, semangat fleksibilitas dari Daulah Umayyah untuk mengadopsi tradisi Yunani dan tradisi Romawi. Ketika Umayyah runtuh, bergantilah Daulah Abbasiyah. Saya tadi sudah sebut bahwa Daulah Abbasiyah ini melanjutkan tradisi Persia plus tradisi India. Anda bisa lihat itu di buku misalnya Tabari, Tarikh Rusul wal Muluk, Anda bisa lihat satu-satu para khalifah itu bekerja sama dengan siapa, para wazir itu kebangsaannya apa, dari sisi etnisitas Anda bisa lihat satu-satu. Bahwa tidak semuanya orang Arab. Dan itu sebetulnya sudah dimulai ketika Umayyah, A'immatu min Quraisyin, itu adalah semboyan dari Daulah Umayyah. Tetapi itu pelan-pelan juga runtuh karena dimulai dari Abdul Malik bin Marwan, pendiri Marwaniyah ya, Marwanid, itu sudah memulai melihat ke Konstantinopel, lebih jelas lagi daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, tetapi ada pergeseran ketika Daulah Abbasiyah, yaitu orang sudah melihat bahwa orang Persia itu juga sama menariknya dengan orang Arab dan lebih tua tradisinya, dan Abbasiyah mulai dari era Al-Mansur tidak ragu-ragu mengadopsi tradisi Persia. Cina juga sangat berperan akhirnya ya. Oke Bapak Ibu, tradisi Yunani Anda bisa lihat itu nanti ke barat ya. Tradisi Yunani ke barat dan itu yang melahirkan Enlightenment atau Aufklärung. Tetapi ini punya side effect sebab apa?
side effect itu negatif ya, ke kolonialisasi, dan kita semua dikoloni oleh Belanda, oleh Prancis, oleh Inggris ya, itu adalah akibat dari kekuatan, dan ini seperti sejarah itu berulang. Ketika era Helenisasi Alexander the Great menjajah dunia, sama dengan Aufklärung di barat, ini seperti diulang oleh mereka. Mereka mempelajari sejarah Yunani dan mereka menjajah di era itu. Kolonisasi ini melahirkan modernisasi, tetapi ini kemudian berubah setelah Perang Dunia II, yaitu era kemerdekaan westernisasi. Marilah kita mulai berbicara tentang disiplin dari sini. Jadi kalau saya sebut tadi bahwa monodisiplin adalah hasil dari westernisasi dan modernisasi, dan itu sudah dikritik bukan oleh kita, tetapi oleh orang Barat itu sendiri. Ingat, kenapa Barat itu maju? Karena Barat itu terbuka pada kritik, dan yang kritik orang Barat itu sendiri. Ya, nah, kalau Islam, tradisi Muslim ingin maju ya kita harus kritik. Dan nggak usah nunggu orang bule yang kritik Muslim, ya orang Muslim itu sendiri harus kritis gitu ya. Konsekuensinya seperti itu. Kalau kita dikritik orang bule, kita marah. Kedutaan itu bisa dilempari telur busuk dan tomat busuk gitu ya. Jadi jangan nunggu orang Barat ngeritik kita. Kita yang harus kritis pada tradisi sendiri. Dan itu sebetulnya sudah dimulai. Dimulai dari siapa? Sederhana saja, dari guru saya, beliau, Prof. Mahasin, sudah ngajari betapa Arkun itu mengkritik stabilitas dogma. Arkun itu sudah mengkritik stabilitas dogma. Dan sebetulnya sebelum Arkun sudah dimulai, yaitu double move-nya Fazlur Rahman. Dan tradisi baik Arkun dan Rahman tidak bisa hidup di tanahnya sendiri. Rahman itu harus pergi dari Pakistan. Arkun juga tidak punya akar di Aljazair, tetapi akarnya di mana? Di Sapen dan di Ciputat. Jadi kita sebagai gerakan Sapen dan Ciputat itu mewarisi tradisi dunia, tradisi Perancis, tradisi Amerika, dan itu sudah diterima baik oleh Cak Nur, Gus Dur, Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i Ma'arif. Dan tentu saja Amin Abdullah dan Prof. Amin Abdullah melestarikan tradisi ini. Tradisi kritik pada tradisi sendiri dan tradisi tidak monodisiplin. Tradisi yang sifatnya cross boundaries. Tradisi yang melebihi dan mencoba mendobrak sekat-sekat yang ada. Dan saya kira baik itu Ristek Dikti atau Kemendikbud atau Kemenak sudah mendeklarasikan ini. Bahwa kita jangan terkungkung oleh disiplin tunggal. Kita harus berani mencoba keluar dari zona nyaman kita, comfort zone kita, mencoba menerima ilmu lain. Dan kita kritis tidak hanya pada tradisi sendiri, pada ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan tradisi Sapen, terus terang saya mengatakan tradisi Sapen karena ada tradisi Ciputat, tradisinya Pak Harun Nasution. Kemudian ya Cak Nur kita anggap sana lah, para Madinah, kelompok-kelompoknya itu adalah tradisi Ciputat. Sementara kita punya tradisi Sapen. Tradisi Sapen ini dimulai dari Prof. Mukti Ali, Hasbi Asitiki, Nurul Zaman, kemudian Prof. Mahasin yang hadir di sini, Amin Abdullah. Itu adalah tradisi Sapen. Dan itu sudah ada tulisannya Pak Sayron tentang tradisi Sapen, dan saya sendiri sudah menulis sebetulnya. Saya tidak tahu apakah itu dibaca dan direspon dengan baik. Jadi kita semua sudah sepakat bahwa sebetulnya secara de facto, belum de jure, kita itu sudah sepakat pada interdisipliner, tidak monodisiplin. Dan kita semua sepakat, para sesepuh kita itu, sanatnya itu jelas, kemana, bahwa kita harus kritis pada tradisi sendiri. Siapa yang menolak mengkritisi tradisi sendiri, maka akan leave behind, akan ketinggalan. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh para filosof di era Umayyah dan Abbasiyah, terutama Abbasiyah, itu sangat menarik jika kita pelajari. Terutama dimulai dari Al-Kindi. Saya kira saya sudah punya podcast di YouTube yang waktu itu pengikut saya nggak banyak ya, sekarang naik pelan-pelan. Itu sudah jelas saya terangkan. Bahwa baik Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, itu tidak hanya merujuk pada tradisi Arab, tetapi kembali ke Yunani. Tapi dengan semangat kritis tentu saja. Dan Anda ingat, Ibnu Rushd itu punya tafsir
Plato, Republik atau Siasa. Nah, ini sangat menarik. Ya, ini sangat menarik bahwa semangat yang kita bangga-banggakan, Golden Age ya, semangat keemasan di era Islam. Kalau kita lihat secara pasti, itu bukan semangat tertutup, bukan eksklusivisme, tapi sebaliknya, semangat penerimaan atau inklusivisme. Ilmu pengetahuan Islam berkembang karena Islam siap terbuka pada tradisi Yunani. Dan akhirnya terbuka pada tradisi Persia, tradisi India, tradisi Romawi, dan tradisi Cina. Dan inilah yang menjadikan Abbasiyah menjadi New York-nya dunia waktu itu. Jadi jangan bayangkan bahwa kota Damaskus dan kota Baghdad ini seperti kota saya, kota Bojonegoro gitu ya, yang isinya itu ya orang itu saja gitu, pakaiannya sama. Enggak. Baik itu Damaskus maupun Baghdad itu adalah New York. Enggak peduli apakah kebangsaannya apa, imannya apa, madhabnya apa, di dua kota Damaskus dan Baghdad itu berkarya mereka. Dan Anda bisa lihat itu di kitab Tobaqot. Anda bisa lihat di kitab Fihrisnya Ibnu Nadim. Karya-karya itu tidak semuanya ditulis oleh orang Arab dan orang Islam. Orang Islam pun kebangsaannya apa, etnisitasnya apa bisa dilihat. Bukhari sendiri orang mana? Tobari orang mana? Ibnu Ishaq orang mana? Ya, Ibnu Sina, ingat, Ibnu Sina itu orang Persia loh, ya, ingat itu. Jadi ini sangat ragam gitu ya. Ini sangat ragam. Jadi Baghdad itu adalah sebuah kota metropolitan, bukan kota santri. Jadi ibu saya itu kebetulan adalah pemimpin qasidah menembak Nasidaria. Suasana di kota santri asik menyenangkan hati gitu ya. Jadi Baghdad itu tidak seperti itu. Baghdad adalah New York. Minimal Baghdad itu seperti Jakarta. Orang Bugis ada, orang Padang ada, orang Jawa ada, orang Madura ada, orang Papua ada. Itulah. Apalagi yang menguasai seluruh bus, angkutan itu. Kalau kita bilang, bah itu sudah aman, tidak bayar gitu. Ya, bubur Manado juga ada di sana. Ya, itulah Jakarta dan itulah Baghdad. Nah, pertanyaannya, apakah Sapen atau UIN PTKN ini ingin meniru Baghdad atau enggak? Ingin meniru New York atau enggak? Itu aja pilihannya. Kalau kita ingin gagah perkasa ya, mari kita pelajari sejarah secara benar. Mari kita baca Arkun, mari kita baca Fazlur Rahman. Mari kita baca Nurholis Majid. Mari kita baca Abdurrahman Wahid. Mari kita baca Syafi'i Ma'arif. Mari kita baca Amin Abdullah. Mari kita baca Mahasid. Mari kita baca semua orang itu. Dan orang itu kemana cara berpikirnya. Jangan monodisiplin. Dan apalagi fanatisme. Pokoknya harus ini. Tidak bisa. Itu bukan tradisi kita. Tradisi kita adalah semangat acceptance. Semangat penerimaan. Ya ini agak kemana-mana dan terus terang mungkin soal peraturan, soal aturan sudah banyak yang menyampaikan. Saya sudah berjanji saya akan melihat secara bird eye. Ya. Coba scroll down Mas, jangan ngantuk dong. Anda lihat ini terakhir yang akan saya sampaikan. Semangat modernisasi sudah dikritik oleh postmodernisasi. Jadi kalau Anda mempertahankan monodisiplin, Anda adalah orang modern dan Anda sudah ditinggal oleh semangat postmodern. Ketika Anda sudah postmodern, Anda berarti multidisiplin, berarti Anda sudah postkolonial, poststruktural, dan Anda sudah masuk era globalisasi. Jika era globalisasi, pertanyaannya adalah tentang identitas. Nah, ini secara sosiologis, antropologis, dan political science ini perlu direnungkan apa maksudnya identitas. Apakah ilmu itu universal atau partikular? Apakah Sapen harus memproduksi ilmu pengetahuan sosiologi versi Sapen atau mengikuti Max Weber? Apakah Ciputat harus memproduksi antropologi? Ya, atau mengikuti Levi Strauss.
Ya, ini sebuah pertanyaan yang perlu direnungkan. Jangan bolak-balik ke sana kemari lagi. Jangan balik-balik ini Islami atau enggak. Itu sudah beyond that. Kita harus lampaui itu. Kita harus baca karya mereka dan pertanyaan identitas ini mengemuka. Nah, dan tolong dong kembali kepada sejarah Tarikh Tobari. Jangan kembali ke buku-buku yang kira-kira membatasi kita. Jadi orang belajar itu adalah membebaskan, membuat wawasan kita, cakrawala kita lebih luas. Tidak sebaliknya malah jadi sempit. Ya. Siapapun yang riset, siapapun yang belajar, wawasannya harus lebih luas. Jangan sampai menyempit, malah fanatik gitu. Kalau nggak Sapen nggak diterima, ya nggak benar itu. Kalau nggak Ciputat nggak diterima, nggak benar juga itu ya. Baik Ciputat maupun Sapen, dua aliran utama ini harus membuka diri dan melihat sejarahnya sendiri. Kenapa Harun Nasution itu membaca Mu'tazilah dan melahirkan Harun Nasution? Kenapa Mak Mukti Ali itu membaca Sunugogronyo dan akhirnya membaca Pak Mukti dan William Marsden ya dan akhirnya melahirkan Mukti Ali? Kenapa Prof Mahasiswa itu membaca Arkun dan jadilah beliau? Kenapa Amin Abdullah ini membaca Immanuel Kant dan Ghazali dan melahirkan seperti itu? Kenapa Prof Siswanto Masruri itu membaca Daliar Nur, membaca Sujat Moko, dan membaca Kasman Singodimedjo? Ya, nasionalisme tidak harus cemplang, kata Kasman Singodimedjo, dan saya kutip dari Prof. Siswanto Masruri itu sendiri yang mengatakan itu. Jadi kita harus kritis, kita harus terbuka, dan mari kita ciptakan kreativitas kita dari rasa keterbukaan kita, bukan fanatisme dalam ilmu pengetahuan. Dan saya harap juga sikap kita tidak hanya dalam belajar, juga sikap kita dalam berteman, sikap kita dalam berpolitik, sikap kita dalam membangun UIN Sunan Kalijaga. Terbuka, siap menerima kanan kiri, rendah hati, lapang dada, dan mari kita ciptakan sesuatu yang kira-kira itu baru. Ya. Mari kita sintesis. Ya. Terus terang karena saya usuluddin ya, saya akan kembali terus ke filsafat karena itu dasar saya. Walaupun sebetulnya disiplin saya awalnya itu tafsir, hadis, jadi saya terbiasa membaca Usudul Ghobah, Tahdzibut Tahdzib, kemudian membaca Jami' Fahros, itu disiplin saya awal, tetapi kemudian saya lebih menyenangi filsafat karena ketika saya membaca Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Al-Kindi, saya belajar banyak tentang tradisi lain, maka saya cenderung ke sana walaupun saya tidak melupakan. Disertasi saya sendiri adalah klasik pra-Islam. Saya membaca Toba-Toba Asyaron, saya membaca Jarir, saya membaca Umayyah bin Abi Salt, puisi-puisinya, kemudian saya membaca Musailamah juga. Begitu juga ketika saya berubah menjadi disiplinnya modern ya, saya kan sebetulnya karir awal saya itu di Eropa. Ketika saya selesai PhD di Jerman, saya ditawari posisi di Jerman, di Bochum University. Saya nangkring di sana 1 tahun, seperti teman-teman yang lain. Dan kalau saya teruskan sebetulnya bisa. Tapi saya harus pulang, mungkin hati saya tidak enak. Ibu saya masih sugeng waktu itu, saya pulang. Tapi ketika saya pulang, saya tidak betah juga. Saya akhirnya lari lagi ke Singapura setahun. Di Singapura itulah saya berubah dari orang klasik menjadi orang modern. Akhirnya saya pelajari Lia Eden, Gavata, dan agama-agama minoritas di Indonesia sampai saat ini, gitu ya. Jadi saya sudah memulai semangat keterbukaan. Saya harap Bapak Ibu sekalian menangkap itu dan mari kita bersama-sama menjadi orang yang terbuka, menjadi orang yang inklusif, menjadi orang yang kritis sekaligus. Dan siapa yang dikritiki tentu saja adalah diri sendiri dan golongan sendiri. Jadi sikap kritis, ingat Bapak Ibu sekalian, tidak pada golongan lain, tidak pada tradisi keagamaan lain, tetapi punya sendiri dulu. Hasibu qabla an tuhasabu. Tolonglah hisap diri Anda sebelum Anda sendiri dihisap. Jangan hisap orang lain, itu akan menjadi fitnah gitu ya. Kritik terhadap Barat itu sudah mengaduk dan orang Barat sendiri jauh lebih kritis dari kita. Peradaban Barat itu ini, itu jelek, ini, itu. Nggak usah khawatir, orang Barat sendiri sudah mengatakan itu. Michel Foucault sudah jauh lebih keras terhadap Barat. Jacques Derrida sudah lebih keras daripada orang Barat. Jürgen Habermas sudah jauh lebih keras daripada orang Barat. Tugas kita tidak ngeritik Barat lagi, sudah banyak itu. Tugas kita adalah ngeritik diri sendiri kita, tradisi kita sendiri, golongan kita sendiri, mazhab kita sendiri, diri kita sendiri. Itulah yang menjadikan Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Kindi menjadi orang hebat dan melahirkan peradaban hebat.
Dan mari kita interdisipliner. Monggo bagaimana implementasinya bisa kita diskusikan, tapi saya kira itu idealisme yang sudah lama saya pupuk, saya pikirkan sendiri, dan sebetulnya sudah saya tulis di banyak kesempatan. Nah, kebetulan tulisan saya mungkin selip ya karena tidak terlalu menarik dan membosankan, dan saya print sendiri di Sukapress atau saya tulis di jurnal dalam bahasa Inggris sehingga nggak begitu menarik. Ya, semoga ini bisa di YouTube-kan ya, sehingga teman-teman juga tertarik, sehingga kita bisa berpikir secara universal, tidak hanya partikular. Mohon maaf jika saya salah, mohon maaf jika saya menyinggung kanan kiri, itu tidak maksud saya, tapi maksud saya adalah let's do autokritik atau self-criticism. Itu yang kita perlukan. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan saya dengan senang hati terbuka. Begitu, terima kasih Ketua Senat, Sekretaris Senat. Sekaligus saya membuka sesi kedua ini dengan bacaan basmalah yang sejelas-jelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.